Saudara-saudari, senang bertemu Anda. Saya Pendeta Pak Enjo. Hari ini bersama dengan Anda kita akan merenungkan tentang syarat menjadi pekerja Tuhan di Matius 11 ayat 28-31. Kita semua pasti ingin menjadi pekerja Tuhan yang baik. Meski begitu, sebenarnya kita punya banyak alasan untuk tidak dapat menjadi pekerja Tuhan yang baik. Hari ini di kitab Matius, kita akan belajar cara menjadi pekerja Tuhan yang baik. Kita akan kembali merenungkan poin ini. Ada sebuah gereja yang melakukan retret untuk kaum remaja. Lalu ada seorang anak yang menarik perhatian pendeta. Saat pendeta sedang berkhotbah, anak ini tidak mendengarkan, malah sibuk sendirian. Pendeta pun memanggil anak itu setelah ibadah selesai dan berbicara padanya. Rupanya anak itu adalah anak yang dibaptis di gereja itu. Orang tuanya juga adalah diaken yang baik. Dan terlebih lagi, anak itu adalah anak sulung dan anak kelas 1 SMP yang berprestasi. Ketika pendeta memarahinya, dia berharap anak itu akan berkata, "Pendeta, maaf karena saya tidak mendengarkan khotbah." Tapi anak ini justru menatap pendeta dengan mata yang tajam, tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menatapi pendeta saja. Pendeta ini sangat terkejut. Anak ini pasti ada masalah, pikirnya. Lalu dia membawa anak ini ke dalam sebuah ruangan dan duduk berhadapan. Selama hampir 1 jam dia meyakinkan anak itu supaya mau bercerita tentang isi hatinya. Saudara-saudari, anak itu berkata bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan Tuhan yang ayahnya percayai. Jadi jangan lagi bertanya padanya tentang kenapa dia tidak ibadah dengan baik. Anakku, tidak akan begitu. Ada banyak sekali orang tua yang berpikir demikian. Tapi sebagian besar anak-anak seperti itu. Banyak orang tua memberikan kesulitan seperti ini pada anak-anak, dan banyak anak-anak yang mengalami kesulitan seperti ini. Dalam kasus anak ini, masalahnya adalah anak ini anak yang sangat pintar belajar. Anak ini sangat berprestasi, bahkan mendapat peringkat 1 atau 2 umum di sekolahnya. Tetapi akhir-akhir ini nilainya mulai turun. Maka ayahnya memarahinya. Tapi yang jadi masalah adalah, inilah yang diceritakan anak itu. Nilai yang turun. Kesulitan berkonsentrasi. Dibandingkan ayah, saya lebih merasa susah. Tetapi ayahnya tidak pernah bertanya, kenapa nilaimu turun? Kenapa tidak bisa konsentrasi? Apa yang bisa ayah bantu? Ayahnya tidak bertanya demikian dan langsung marah-marah saja. Akhir-akhir ini apa yang dikatakan ayahnya? Ayah saja benci melihatmu seperti ini. Kira-kira apa yang dipikirkan Tuhan jika melihatmu? Begitulah ayahnya memarahinya. Setelah dimarahi sekali, 2 kali, dia semakin benci ayahnya, dan akhirnya membenci Tuhan juga. Dan dia memutuskan untuk menghapus ayahnya, dan juga Tuhan yang diceritakan ayahnya dari dalam hatinya. Saat itulah mata pendeta senior ini tercelikkan. Saudara-saudari, benarkah Tuhan membenci anak yang nilainya jelek? Apakah benar Tuhan membenci ayah yang gajinya turun? Apakah Tuhan membenci ibu yang masakannya gagal? Saudara-saudari, yang perlu kita ingat, orang tua adalah pekerja yang diciptakan Tuhan untuk anak-anaknya. Jangan sampai lupa. Sampai anak-anak itu tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri, orang tua harus menjadi pekerja ciptaan Tuhan yang sangat penting, yang berada di samping anak-anak titipan Tuhan. Tetapi jika kita salah langkah, maka kita tidak dapat menjadi pekerja yang menolong anak-anak itu, justru menjadi sebuah pekerjaan. Saudara-saudari, kita sebagai murid Kristus, bagi semua yang telah menikah, yang memiliki anak-anak, kiranya saudara dapat menjadi pekerja Tuhan yang baik bagi anak-anak. Dan juga, pasangan suami istri harus saling menjadi pekerja yang baik. Di Efesus pasal 5, Tuhan berfirman, Tuhan memberikan keluarga pada kita untuk membangun jemaat Allah yang kudus dan tak bercela. Dan di Kejadian pasal 2 ayat 18, sejak awal Tuhan berfirman kepada pasangan suami istri untuk saling menolong. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan, penolong yang saling melayani? Kedua orang yang saling menolong dan melayani ini bersama-sama. Anak-anak juga sama-sama, termasuk juga para orang tua. Seluruh keluarga menjadi jemaat Allah yang kudus. Pada intinya, terkandung ajaran Tuhan bahwa suami istri harus saling menjadi penolong yang sepadan dan pekerja yang baik. Jika dalam kehidupan pernikahan,
kita mengharapkan pasangan melakukan sesuatu, itu bukanlah kehidupan rohani. Kehidupan rohani adalah kehidupan orang yang percaya adalah dalam hubungan suami istri. Bagaimana saya dapat menolong pasangan saya sehingga keluarga saya menjadi gereja Tuhan yang mulia? Itulah poin penting dari kehidupan rohani. Di dalam komunitas gereja, kita harus jadi pekerja Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam pekerjaan kita harus menjadi pekerja Tuhan. Banyak orang Kristen yang berpikir, jika gaji tahunan saya tinggi, uang saya banyak, saya bisa melakukan yang saya suka. Bukankah itu hal yang baik? Bukan demikian. Yang terutama adalah, ketika Tuhan memberi kita pekerjaan, hal pertama yang harus kita pikirkan lewat pekerjaan kita adalah melayani. Melayani dunia melalui pekerjaan kita. Jika kita tidak dapat melakukannya, maka pekerjaan itu bukan pekerjaan yang benar. Meski kita mendapat banyak uang, meski banyak orang menyukainya, dan saya juga menyukainya. Tapi jika pekerjaan ini tidak dapat melayani, maka kita tidak boleh melakukannya. Saya pernah menerima pertanyaan yang sangat sulit. Di sebuah gereja saya berkhotbah mirip seperti hari ini. Setelah ibadah, seorang pria parubaya berkata pada saya, "Pendeta, saya punya pertanyaan." Dia berkata bahwa dia selama ini bekerja tanpa beban, tetapi dia tidak tahu apa yang sebaiknya dia lakukan. Saya bertanya pekerjaan apakah itu. Dia menjawab dia bekerja di kantor monopoli tembakau. Jadi dia telah bekerja di perusahaan yang membuat rokok itu selama lebih dari 20 tahun. Mungkin itu sama seperti pegawai negeri. Jadi dia bekerja di sana dan ditempatkan di bagian itu, dan bekerja dengan keras. Tapi setelah dipikir lebih lagi, rokok memang memberikan kepuasan sekejap pada pemakai, tetapi rokok sangatlah berbahaya, dan sekarang semakin banyak orang yang sadar. Dia bingung apakah dia harus terus bekerja di situ dan tidak tahu harus bagaimana. Jika saya tahu seperti apa dia, ada jawaban yang bisa saya berikan, tetapi saya tidak mengenalnya. Jadi saya berkata, silakan diskusi dengan pendeta gembala, tapi saya selalu penasaran bagaimana kabarnya. Jika dia orang yang baru percaya, baru kenal Yesus, masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Ada keluarga yang bergantung padanya. Ada aspek lain yang harus dipikirkan juga. Namun meski begitu, pekerjaan adalah saluran yang diberikan Tuhan untuk kita melayani dunia. Karena itu, kita dengan pekerjaan yang kita miliki tentunya memikirkan berapa gajinya. Adakah manfaatnya? Adakah keseruannya? Hal-hal yang seperti ini memang yang harus kita cari, tapi yang paling utama adalah bagaimana saya bisa melayani dunia ini dengan pekerjaan ini. Ini tidak boleh kita lupakan. Tugas yang ada di dalam komunitas gereja juga sama. Tugas pendeta atau diaken, apapun posisi kita harus melayani dengan posisi itu dan hidup menjadi pekerja Tuhan. Dengan demikian terbentuklah komunitas gereja Tuhan. Masuk ke pokok khotbah, bagaimana caranya kita menjadi pekerja Tuhan yang baik? Apa yang digampangkan oleh kebanyakan orang? Kalau Tuhan memberi saya uang 10 miliar, maka saya akan menggunakannya untuk misi, untuk gereja, untuk orang yang menderita. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Bukan begitu. Jika itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan uang, maka Tuhan pasti membuat kita menjadi orang kaya. Tapi apa yang difirmankan Tuhan? Tuhan berfirman, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang bukanlah akar segala kejahatan, tapi cinta uang, keinginan menjadi orang kaya, cinta kekayaan, melayani Tuhan, dan mamon. Saudara-saudari, pemikiran jika kita punya banyak uang, kita bisa menjadi pekerja yang baik, adalah pemikiran yang menghalangi kita untuk menjadi pekerja yang baik. Jangan pernah lupa hal ini. Banyak hal yang dapat dikerjakan dengan uang. Tetapi jangan lupa banyak pekerjaan yang sama sekali tidak dapat dikerjakan dengan uang. Di Matius 11 ayat 27, sebelum syarat-syaratnya disebutkan, ada satu firman yang sangat penting. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara-saudari, ini firman yang sangat penting, seperti sebuah pendahuluan bagi ayat 28. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Setelah firman ini, ayat 28 menyusul.
Ayat 28 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jika kita perhatikan firman ini, orang yang hidup di dunia ini semuanya berbeban berat. Beban yang paling berat adalah beban dosa. Dan selain beban dosa, beban kehidupan juga banyak. Untuk anak usia 7 tahun, ada beban kehidupan usia 7 tahun. Untuk orang usia 20 tahun, ada beban kehidupan usia 20 tahun. Orang usia produktif punya beban usia produktif. Tiba-tiba saya ingat seperti ini. Di dekat gereja pada suatu tengah hari, ada seorang anak perempuan usia kelas 4 atau 5 SD yang datang. Rupanya dia anak dari diaken gereja kami. Dia memakai papan nama. Jadi saya memanggilnya, "Hai Corong." Anak itu terkejut. Dia tidak tahu siapa saya, karena dia jarang bertemu dengan saya. Jadi saya bertanya, "Kamu kenal siapa saya?" Dia berkata tidak tahu sambil menggelengkan kepala. "Saya adalah pendeta di gerejamu." Saat itulah dia sepertinya mengenal wajah saya dan mengucapkan salam. "Kamu dari mana?" Dia berkata dia dari tempat les. "Kamu les apa?" Dia berkata dia les komputer. "Berapa banyak les yang kamu ikuti?" Dia berkata 5 macam les dalam seminggu. Les apa sajakah itu? Les komputer, les bahasa Inggris, les aksara Cina, les taekwondo, dan 1 macam les lagi. Total semua 5 macam les. Ada yang seminggu 1 kali, ada yang 2 kali. Saya berkata, "Kamu sibuk sekali ya?" Dan dia menjawab, "Pak Pendeta, saya sangat capek." Ini adalah kata-kata seorang anak kecil. Tentu seorang ibu ingin anaknya berhasil, sehingga menyuruh anak belajar piano dan lain-lain. Ambisi seperti ini ada pada kita. Tetapi pada setiap orang ada beban dosa, tugas, belajar. Ada banyak beban yang harus kita pikul. Saudara-saudari, kita hidup dengan susah payah memikul beban ini. Saat kita menjalaninya, lalu kita bertemu dengan orang yang sangat kita sukai dan menikah dengannya, bisakah kita memikulkan bebannya dan tetap menjadi penolong baginya? Tidak bisa. Apakah karena lulusan dari sekolah yang bagus kita bisa jadi penolong yang baik? Tidak bisa. Karena beban yang sedang dipikul sangat berat. Kita tidak dapat maju barang selangkah pun, terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh. Kita tidak bisa menjadi pekerja yang baik. Demikian pula orang tua kepada anaknya. Karena orang tua adalah orang tua. Karena rasa sayang pada anaknya, bisakah orang tua memikulkan beban anaknya? Tidak. Tuhan berfirman pada kita, "Berikanlah beban kita terlebih dahulu pada Tuhan." Tuhan menyuruh kita menaruh beban kita di bawah kayu salib. Setelah kita meletakkan beban itu, setelah pundak terasa ringan, saat itulah muncul kesempatan untuk melihat ke kehidupan kita. Lalu orang lain pun mulai nampak di mata kita. Sebelumnya mereka tidak terlihat oleh kita, karena kita terlalu susah, terlalu sibuk. Meski kita mendengar perkataan orang lain, kita tidak dapat mendengar dan melihat air matanya atau rasa sakitnya yang tersembunyi di dalam perkataannya. Tapi ketika Tuhan memikulkan beban kita dan pundak kita menjadi ringan, saat kita mendengarkan cerita orang lain, kita mulai dapat mendengarnya. Kita mulai merasakan perasaan orang lain. Kita terlebih dahulu harus merasakan bagaimana Tuhan memikulkan beban kita. Ini adalah syarat terpenting yang harus dialami oleh orang-orang yang bermimpi untuk menjadi pekerja Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus memikul beban kita? Tuhan memikulkan beban yang paling penting, yaitu beban dosa. Kita harus ingat ucapan Yesus saat dia disalib, di kayu salib. Sudah selesai. Ucapan sudah selesai itu berarti, aku telah membayar semua harga dosa. Kira-kira kenapa Yesus yang mati di kayu salib berkata, "Aku telah membayar semua harga dosa"? Saudara-saudari, itu berarti Yesus menanggung beban dosa yang tidak bisa lagi kita pikul. Harga dosa itu dibayarkan Yesus di kayu salib. Itulah arti yang paling penting dari peristiwa penyaliban. Tuhan tidak ingin kita yang berdosa ini mati karena harga dosa dan menjalani hidup yang dirusak oleh dosa. Maka dari itulah Tuhan membukakan jalan keselamatan bagi kita. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai. Aku telah membayar semua dosa." Itu berarti Yesus menjalani jalan salib menggantikan kita, untuk menebus harga dosa orang-orang yang hidup di masa lalu
dan masa yang akan datang. Kita harus ingat arti salib, yaitu Yesus yang mengorbankan nyawanya. Saat kita menerima kasih karunia salib yang Tuhan berikan, beban dosa kita menjadi lenyap. Sambil kita menjalani hidup, kita bersandar pada kuasa Yesus Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Dan saat kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang diam dalam kita, dan hikmat yang Tuhan berikan pada kita, kita akan mengalami bagaimana Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat mengemban tugas kita. Di tengah pertolongan Tuhan seperti ini, kita akan merasakan beban di pundak kita mulai terasa ringan. Saat itulah kita dapat memikulkan beban orang lain. Teman saya pernah mempersiapkan khotbah. Karena dia ada di luar kantor, dia menelpon ke sekretariat gereja. Kepada staf dia berkata, bacaan untuk khotbah hari Minggu ini Mazmur 23 ayat 1-6. Judulnya Tuhan adalah Gembalaku. Staf itu bertanya, Pak Pendeta, apakah hanya itu saja kah? Perlu apa lagi? Baiklah, lalu telepon ditutup. Hari Sabtu, pendeta itu makan siang lalu ke gereja. Hari Kamis, warta jemaat ditulis dan dicetak, lalu warta yang baru akan datang hari Sabtu sekitar jam makan siang. Warta jemaat yang baru itu tiba di ruangan pendeta. Yang pertama kali menarik perhatian pendeta itu adalah saat melihat judul dan ayat bacaannya. Ayatnya sudah benar, tapi judulnya keliru. Apa yang tertulis pada judulnya? Tuhan adalah Gembalaku. Perlu apa lagi? Pendeta itu terkejut. Lalu dia memegang telepon, hendak memarahi staf itu. Sambil memegang telepon, dia membaca judul itu kembali. Tuhan adalah Gembalaku. Perlu apa lagi? Ini adalah judul yang bagus. Maka dia meletakkan kembali telepon itu dan mengambil draft khotbahnya dan memfokuskan pada perlu apa lagi dan mengubah isinya. Saya tidak bisa mengulangi khotbah pendeta itu. Saya juga belum mendengarnya. Dan hanya inilah semua yang saya dengar tentang itu. Tapi cerita itu sungguh memotivasi saya. Saudara-saudari, bagaimana hidup Anda 1 minggu ini? Saudara-saudari, kita percaya Yesus dan sampai saat ini kita sebagai orang Kristen, walau berkekurangan kita tidak mengejar uang. Biar mengejar uang pun kita sering berkata, bukan ini. Lalu berbalik, kita mengejar ini dan itu di dunia. Tapi meski begitu kita bertobat lagi, berbalik, mengingat pimpinan Tuhan dalam hidup kita dan menjalaninya. Bukankah yang seperti ini orang Kristen? Walau kekurangan, tidakkah kita berusaha hidup seperti itu? Kalau begitu, saudara coba jawab satu pertanyaan ini. Karena Tuhan memimpin jalan kita, cukupkah jika kita hanya memandang Tuhan dan menjalani jalan itu? Apa jawab saudara? Apakah ada yang menjawab seperti ini? Kalau Tuhan menuntun saya, pekerjaan ini harus terwujud tahun ini. Kalau benar Tuhan adalah gembala saya, putri saya harus menikah tahun ini. Kalau benar Tuhan menuntun jalan saya harus lulus ujian kali ini. Saudara-saudari, apakah kita punya syarat-syarat seperti ini? Jika ada, kita harus membuang syarat-syarat seperti itu. Tuhan adalah pemimpin, kita yang dituntun dan mengikuti Yesus dari belakang kita. Tuhan ke kanan, Tuhan ke kiri, Tuhan pelan-pelan. Ini artinya Tuhan bukanlah pemimpin. Karena Tuhan berhati besarlah dia begitu. Kalau Tuhan tidak sabar, kamu sajalah jadi Tuhan. Mungkin sehari dia akan bilang itu puluhan kali. Jika Tuhan adalah gembala kita, itu saja sudah cukup. Saudara, jika kita berjalan di jalan yang dituntun gembala itu dengan baik, Tuhan akan memimpin kita ke padang rumput yang hijau, memimpin ke air yang tenang. Masalahnya kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita akan melewati tempat musuh kita. Dalam benak kita, Tuhan, kenapa harus melewati lembah kekelaman? Kenapa Tuhan menyediakan hidangan pesta di hadapan lawan kita? Membuat kita tidak nafsu makan. Tapi saudara, kenapa Tuhan harus melakukannya seperti itu? Saudara-saudari, lihatlah sekeliling kita hari ini. Bukankah tidak ada tempat yang tanpa maut? Tengkorak ada di mana-mana. Di mana-mana Tuhan tidak dikenal. Ada kematian rohani, kematian jasmani, kematian memenuhi kita dengan kehancuran, kemiskinan, kekacauan, ketidakteraturan, dan nafsu. Karena tempat yang kita tinggali ini sudah dipenuhi oleh maut, maka tidak ada jalan untuk menghindari lembah kekelaman. Di dalam itulah Tuhan menuntun kita.
Musuh kita menunggu di sana-sini. Di dalam hati kita pun ada musuh. Di tempat kerja dan di rumah, kadang kita pun menjadi musuh bagi satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, secara khusus Tuhan menuntun dan meloloskan kita, dan akhirnya membimbing kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Dalam proses yang tidak boleh kita lupakan adalah, yang saya sampaikan di awal, ayah sangat menyayangi anaknya. Tapi kenapa tidak bisa berbicara sesuai harapan anaknya? Nak, kenapa kamu tidak bisa konsentrasi belajarnya? Apa yang sulit? Adakah yang bisa ayah bantu? Kenapa ayah yang sangat mengasihi anaknya tidak dapat berbicara demikian? Ini karena keserakahan ayahnya. Ayah begitu karena anaknya sangat pintar. Saudara, kalau anaknya juara 1 atau juara 2 umum, kalau anak ini terus mempertahankan prestasinya hingga kuliah, lalu bekerja, saudara, orang tua mana yang hatinya tidak merasa senang? Tetapi keserakahan ayahnya merusak itu semua. Ayah menuntut secara berlebihan kepada anaknya. Ayah tidak berpikir untuk menolong anaknya, supaya anaknya bisa mengatasi persoalan dengan baik. Dengan ambisinya itu justru semakin membuat anaknya susah. Dan kita melihat kasus seseorang yang tidak bisa menjadi pekerja Tuhan. Sebagai kesimpulan khotbah hari ini, saya harus bicara sekali lagi tentang Mazmur 23. Saat kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita melepaskan ambisi kita. Dan tentu saja beban dosa kita, mengosongkan hati kita, dan maju dengan pimpinannya. Saudara, kalau kita benar-benar menyerahkan beban kita, Tuhan akan menjadikan kita pekerja yang baik. Sehingga dimanapun, dalam pekerjaan apapun, baik dalam skala besar ataupun dalam skala kecil, yang penting bukanlah skalanya. Saudara, ada yang anggota keluarganya banyak, ada yang sedikit, tapi tetap hanya ada satu ibu dan satu ayah. Karena dia ibu dari keluarga kecil, bukan berarti dia ibu yang kecil. Saudara-saudari, ketika kita hidup di dunia ini, ambisi terhadap hal yang besar, ambisi memiliki banyak hal. Karena hal-hal seperti ini, tanpa kita sadari, membuat kita tidak dapat dipakai Tuhan sebagai pekerja yang baik. Kita hanya menjadi kerjaan saja bagi Tuhan. Dengan firman Tuhan ini, kiranya kita dapat menjadi pekerja Tuhan yang lebih baik. Pada pelajaran berikutnya, masih berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, kita akan berbagi tentang berkat yang diberikan Tuhan pada pekerjaannya. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu di waktu yang akan datang.